jemaat Tuhan, bersyukur kita boleh kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang melimpah buat saya dan saudara. Mari sama-sama saudara, saya mau mengajak saudara untuk bersuka cita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini semua karena perkenanan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar jadi sesuai kehendak-Mu. Ini doa, ini syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita. Kita mau memuji Dia, kita katakan angkatlah suaramu. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita naikkan yang terbaik buat Dia pada hari ini. Kita katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, kita mau nyanyi bagi Dia. Sama-sama angkat pujian ini, katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, katakan menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi, sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu puji
sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu katakan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dalam katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, kau yang layak.
dipuji, layak disembah. Karena Engkau Tuhan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu bagi setiap hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami. Menjadi inspirasi bagi setiap hidup kami. Bahwa kami harus mentaati firman-Mu. Kami harus melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berbicara dari tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami meteraikan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama-tama saya memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengundang saya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa melayani firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tema tentang orang malas dengan orang rajin. Karakter orang malas dengan karakter orang rajin. Poin pertama kita akan belajar tentang mental orang malas. Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Kita akan buka semua Amsal pasal 18 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi apa? Saudara dari si perusak. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita kumpulkan orang malas dengan orang rajin. Siapa yang mempengaruhi siapa? Jarang sekali orang rajin mempengaruhi orang malas jadi rajin. Kebanyakan orang yang malas mempengaruhi orang rajin itu jadi malas. Itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jangan bergaul dengan orang yang malas. Orang malas menjadi perusak dari semua pekerjaan. Coba kalau ada di toko orang yang kerja orang malas, pasti mempengaruhi orang-orang di toko kerja malas. Coba kalau ada di pabrik, di hotel, dimanapun juga, di kantor manapun juga. Orang-orang malas pasti akan mempengaruhi orang rajin jadi malas. Saya mau berkata jujur pada hari ini saudaraku. 10 tahun saya memimpin perusahaan ketika mengalami kebangkrutan demi kebangkrutan. Jujur saudaraku, saya banyak toleransi dengan karyawan pada waktu itu. Salah satu kesalahan terbesar saya memimpin usaha selama 10 tahun lebih menghadapi kebangkrutan. Karena terlalu banyak toleransi, pegawai terlambat masuk ditoleransi, pegawai tidak masuk kerja ditoleransi, pegawai ambil barang kecil-kecil ditoleransi, pegawai banyak melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam perusahaan ditoleransi. Itu yang terjadi selama 10 tahun lebih. Makanya saya banyak belajar selama 10 tahun lebih saudaraku. Kami jatuh, kami bangkrut, kami jatuh, kami bangkrut usaha kami. Kenapa? Karena toleransi tidak tegas. Ketika Tuhan mulai mengajari saya harus tegas kepada orang yang malas. Membuka usaha berikutnya saudaraku, saya mulai terapkan firman Tuhan. Saya mulai tegas dengan karyawan-karyawan yang sedang bekerja di tempat kami. Kalau terlambat saja 5 menit pasti harus didenda, harus dihukum. 3 hari tidak masuk, tidak ada surat pemberitahuan, dianggap mengundurkan diri. Semua ambil tindakan-tindakan tegas supaya usaha, supaya bisnis yang kita kelola ini menjadi bisnis yang sehat, yang baik. Orang malas itu merusak. Makanya ketika saya mulai tegas saudaraku, ada satu kejadian, ada karyawan tidak masuk kerja. Lalu manajernya tanya, karyawan ini dipanggil, kenapa tidak masuk kerja kemarin? Saudara tahu jawabannya karyawan ini bilang apa? Minta maaf Pak, saya tidak masuk kerja. Kemarin saya pergi main futsal, saya capek main futsal, saya tidak pergi kerja hari ini. Bayangkan dia katakan gitu sama manajer saya. Manajer saya lapor sama saya. Pak, ini pegawai yang baru berapa bulan masuk. Pertama rajin, hari-hari ini selalu malas tidak masuk. Lalu dia berkata begitu, saya capek, saya tidak bisa masuk kerja karena kemarin saya habis main futsal. Langsung saudaraku, saya bilang sama manajer saya, tolong diberhentikan atau dikasih peringatan terakhir. Kasih keluar yang seperti ini.
Dan bukan cuma itu saudaraku, mulai saya belajar firman Tuhan bahwa kita berusaha, kita memanajemen pekerjaan harus terapkan aturan-aturan yang tidak bisa dilanggar dengan siapapun di dalam pekerjaan. Suatu kali saudaraku ada 3 orang. Saya melihat orang pertama ini yang temannya yang lain kerja keras. Yang kedua juga temannya yang lain kerja keras, dia malas. Yang ketiga juga malas, tiga-tiganya malas. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya panggil manajernya. Saya bilang itu yang pertama, kedua dan ketiga. Tolong sebentar, karena dia baru masa percobaan saudaraku. Karena toko baru, tolong sebentar. Yang 1, 2, 3 itu langsung diberhentikan kerja. Tidak usah lagi masuk besok. Ketika saya mengeluarkan pernyataan ini saudaraku, saudara mungkin protes sama saya. Pak Beni tidak punya kasih, Pak Beni tidak punya perasaan. Pak Beni jahat, Pak Beni kejam. Saya mau beritahu Bapak Ibu saudara sekalian, saya ini juga pegawainya Tuhan, betul tidak? Karena saya cuma dipercaya Tuhan mengelola usaha ini saudaraku. Kalau saya tidak mengelola usaha ini dengan baik, saya juga bisa dipecat oleh Tuhan saudara. Daripada saya dipecat oleh sorga, lebih baik saudaraku saya berhentikan orang-orang yang tidak mau kerja keras. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang yang malas, saya berhentikan saja kerja. Saya ini masih mending saudaraku. Berhenti orang 1 orang, PHK orang, 2 orang, 3 orang. Masih mending saya. Saudara tahu zamannya Pak Ahok dulu jadi gubernur DKI Jakarta. Banyak sekali orang dia turun jabatannya, banyak sekali orang dia pecat. Lalu ditanya Pak Ahok, berapa orang Pak Ahok kasih turun jabatannya di lingkup Pemda DKI Jakarta? Pak Ahok jawab apa saudaraku? 400 orang saya kasih turun jabatannya. Kenapa? Karena tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Lalu ditanya lagi Pak Basuki. Berapa orang yang Bapak sudah pecat dari lingkup Pemda DKI? Dia katakan apa? Saking banyaknya saya pecat, saya sudah tahu berapa jumlahnya. Kenapa Pak Ahok lakukan seperti ini saudaraku? Karena dia tahu orang-orang malas akan merusak pemerintahan. Orang-orang malas akan merusak lingkup DKI Jakarta. Ibu kota. Kalau punya karyawan, punya PNS yang tidak kerja sungguh-sungguh saudaraku, merusak. Makanya saudara, saya tidak main ketika saya belajar ini, ya harus tegas. Harus tegas. Ayat yang kedua, Amsal pasal yang ke-13 ayat 4 bagian A. Firman Tuhan berbunyi demikian, hati si pemalas penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Hatinya si pemalas itu penuh dengan keinginan tetapi sia-sia. Pemalas itu juga punya cita-cita tinggi. Punya angan-angan besar. Tapi saya beritahu saudara sekalian, tidak mungkin tercapai cita-citanya. Kenapa? Karena mentalnya, karakternya, karakter malas. Makanya saya bilang karyawan jangan pernah bermimpi dipromosi, naik gaji tinggi saudaraku kalau saudara mental malas. Pengusaha jangan pernah bermimpi engkau jadi pengusaha yang diberkati Tuhan. 1 toko, 2 toko sampai 3 toko. Jangan pernah bermimpi kalau mentalmu mental malas. 18 tahun saya di gereja saudaraku. Saudara tahu ada satu di gereja kami wanita. Dia masuk kerja di toko A. Dia masuk kerja di perusahaan B. Dia masuk kerja di toko C. Dia masuk kerja di perusahaan D. Saudara tahu setiap masuk kerja 2-3 bulan sampai 4 bulan selalu diberhentikan kerja. Selalu dipecat, selalu diberhentikan kerja. Lalu saya cari tahu ternyata saudaraku rajin kalau di gereja. Aktif kalau gereja karena dia guru sekolah minggu. Dia pelayanan juga singers. Tetapi apa yang terjadi? Dia cuma jago kandang. Dia rajin di gereja tetapi dia di tempat kerja malas sekali. Tidak kerja dengan sungguh-sungguh makanya diberhentikan kerja. Tidak mau saya terima pegawai ini, saudaraku. Teman saya bilang, Pak Beni tolong kasih kerja dia. Saya tahu dia dipecat, dikeluarkan di PHK di tempat kerjanya yang lain-lain. Saudaraku mau minta masuk di tempat kerja saya tidak mau terima. Tidak mau saya terima mental-mental seperti itu. Tidak mau saya. Bahaya saudaraku. Suatu kali teman saya bilang begini, Pak Beni, anak saya selalu lapor sama saya. Pimpinannya itu, bosnya itu kejam sekali, bosnya itu tidak baik sekali. Dia lapor saya seperti itu, saudaraku. Dia marah-marah sama pimpinannya. Dia lapor di bapaknya seperti itu, pimpinan saya tidak baik. Dalam pikiran saya karena saya pimpinan,
Kami juga miliki perusahaan. Tidak mungkinlah pimpinan kalau rajin pegawai kita tidak baik. Betul tidak? Pasti kita baik dengan pegawai-pegawai yang rajin, karyawan-karyawan yang rajin. Selidik punya selidik, saudaraku, ternyata teman saya ini punya anak sama penyakitnya yang tadi. Malasnya bukan main. Malasnya bukan main. Tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Makanya diberhentikan dari perusahaan di mana dia kerja. Itu yang terjadi. Saya bilang bagi para pengusaha juga, jangan kau bermimpi kau diberkati Tuhan. Kalau engkau malas, kalau Tuhan percayakan kita satu pekerjaan, walaupun itu kita kecil, harus kita kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan serius, saudaraku. Saya tahu ada satu pengusaha yang saya kenal, saudara. Ketika usahanya baru satu, dia rajin sekali. Dari satu toko dia rajin, 1 tahun kemudian 2 toko, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah 2 toko, mulai malas, saudaraku. Alasannya ke gereja kebaktian, alasannya gereja sel, alasannya sibuk pelayanan. Akhirnya, saudaraku, toko yang 2 tidak diperhatikan. Omset menurun, susah bayar utang. Apa yang terjadi, saudaraku? 2 toko jadi 1 toko, kurang 1. Berapa lama lagi kemudian yang 1 toko jadi 0, saudaraku, bangkrut, bangkrut, dan bangkrut. Makanya saya bilang bagi banyak orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, kalau kita dipercaya Tuhan, bisnis sekecil apapun, kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, karena kita bertanggung jawab kepada Tuhan setiap bisnis yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan main-main. Saya mau beritahu saudara, saya selalu marah dengan orang Kristen, saudaraku. Kalah kadang-kadang orang Kristen dengan orang dunia. Kalah rajin orang Kristen dengan orang dunia. Kalah sungguh-sungguh orang Kristen dengan orang dunia, saudara. Makanya saya marah kalau orang-orang Kristen itu cuma jago di dalam gereja, tidak jago di luar, kalah bersaing dengan orang dunia. Suatu kali saya diajak, saudaraku, dengan teman. Waktu itu saya belum punya mobil. Saya diajak sama teman, tolong antar saya, kita pergi di salah satu rumah teman. Kita mau injili papanya, kita mau injili mamanya. Teman kami ini, saudaraku, salah satu teman di gereja yang paling rajin. Yang paling aktif di gereja kami. Saya diajak dengan teman, ya saya bawa, saudaraku, saya bonceng dia, saya bonceng. Lalu sampai di depan ruko karena toko bangunan papanya teman saya, kita parkir, masuk. Lalu basa-basi teman saya perkenalan, halo Ance, apa segala macam, saudaraku, sahab apa semua. Lalu mulai masuk penginjilan, saudaraku, dia mau injili papanya teman. Lalu dia bilang begini, Ance percaya Yesus. Yesus itu juru selamat, Yesus itu begini, Yesus itu baik, Yesus itu begini. Tiba-tiba sementara menginjili orang tua teman kami, saudaraku, langsung tiba-tiba dia marah besar. Jangan bicara-bicara tentang Yesus. Saudara tahu saya sendiri hampir copot saya punya jantung. Jangan bicara-bicara tentang Yesus. Marah, saudaraku, papa teman kami. Lalu dia bilang apa? Dia bilang kasih tahu itu temanmu, artinya kasih tahu teman kita. Karena ada teman saya di situ. Kasih tahu itu temanmu tidak tahu bantu orang tua. Itu temanmu keluar saja terus, pelayanan terus, ke gereja terus, jalan pulang. Pulang kalau mandi, pulang kalau makan, sudah itu suruh pergi lagi. Pulang kadang-kadang jam 1, pulang kadang-kadang jam 2. Marah bapaknya, suruh malas di rumah. Saya butuh air saja, suruh ambil air, mungkin karena mati lampu atau apa, saudaraku. Suruh angkat air saja, teman kami ini tidak mau, makanya kepahitan orang tuanya. Marah orang tuanya. Ketika kami mendengarkan pernyataan dari orang tua teman kami, saya langsung korek teman saya, ayo kabur, kita pulang cepat. Bahaya ini kalau begini, hancur kita. Kita pulang cepat. Malu kita, saudaraku. Padahal terkenal di gereja, paling aktif di gereja. Dia pegang ceklet di pintu, saudaraku. Orang masuk, dia tahu berapa orang yang masuk dalam gereja. Saking aktifnya. Dia ikut seksi apa? Dia bantu seksi KAA, saudaraku, kebaktian anak-anak. Dia bantu juga selalu. Dia bantu pemuda remaja. Dia bantu kaum ibu juga. Kalau ibu mau retreat, butuh mobil, dia carikan mobil. Dia bantu seksi umum, seksi. Semua dibantu, saudaraku. Rajin sekali kalau di gereja. Saya terpukul ketika mendengarkan pernyataan orang tua teman kami.
Saudara tahu sampai meninggal kedua orang tua teman kami, dia sekali-kali tidak mau percaya Yesus. Bayangkan. Sekali-kali tidak mau percaya. Kenapa? Karena dia lihat perilaku. Teman kami ini saudaraku aktif di gereja. Pelayanan, doanya hebat, pelayanannya hebat. Tetapi perilakunya tidak sama dengan Yesus. Makanya saya lebih suka orang tidak bicara tentang Tuhan. Tidak bicara tentang Yesus. Tetapi perilakunya sama seperti Yesus. Daripada orang bicara tentang Tuhan, bicara tentang Yesus tetapi perilakunya tidak sama Yesus. Bikin malu saja. Makanya berubah pengusaha. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian B. Kita buka sama-sama 2 Tesalonika 13. 2 Tesalonika 3 ayat 10 bagian B. Ayat ini saya minta di blokmar. Karena penting sekali ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Singkat ayat ini saudaraku, tapi keras. Jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Tuhan marah besar dengan orang-orang yang malas, yang tidak mau bekerja. Tuhan bilang, yang tidak mau bekerja tidak usah makan. Dilarang makan yang tidak mau bekerja. Banyak orang saudaraku sudah miskin, minta maaf, sudah miskin malas lagi. Sudah malas bodoh lagi. Sudah bodoh sekali bagaya lagi. Mau diapa orang-orang seperti ini saudaraku, yuk bertobat orang-orang seperti ini. Sudah miskin sombong lagi, sudah sombong begaya lagi, ya bertobat cepatnya seperti ini. Saya pernah ketemu sama satu orang bapak saudaraku masih muda. Pertama kalau saya pelayanan di gereja itu, saya masuk di salah satu gereja, sudah kebaktian saudaraku dia ikut saya. Waktu saya sampai di mobil saya, sebelum sampai mobil saya dia sudah begini minta. Saya kan hamba Tuhan pengusaha, ya berkatilah, berkati. Sudah lagi berapa bulan kemudian lagi saya diundang lagi gereja itu saudaraku. Saya datang lagi, sama lagi. Waktu saya pulang lagi, minta lagi uang. Padahal sehat, bisa kerja. Berkali-kali seperti itu, bukan cuma di gereja itu saudaraku. Saya datang di persekutuan doa, bukan hari Minggu. Saya ibadah di sana, lihat lagi dia. Pulang begitu juga minta terus saudara. Saya buka toko baru. Kami buka toko baru. Lihat-lihat saudaraku, dekorasinya, lampunya, lightingnya, penataannya dari luar. Saya lihat-lihat, tiba-tiba ada di belakang saya lagi. Saya bilang ampun saya Tuhan, saya bilang ampun. Minta ampun saya. Pengusaha hamba Tuhan juga punya juga kesabaran saudaraku. Kita juga punya rasa kesabaran terbatas, betul tidak? Punya kesabaran terbatas. Wah tidak bisa lagi saya mulai naik darah saudaraku, naik darah. Lalu saya bilang begini sama dia, maaf Pak, tolong Bapak cari kerjaan, tolong pergi kerja. Supaya Bapak bisa diberkati Tuhan, tidak bisa seperti ini terus. Begaya lagi saudaraku, sudah tidak punya kerja, dia punya handy talkie. Halo, break. Begaya sekali saya, ampun saya lihat seperti ini, Kristen seperti ini. Kalau saya sendiri malu lihat orang begini saudara, apalagi Bapa di sorga. Lebih malu Tuhan lihat kita seperti itu. Poin yang kedua, kita belajar tentang mental orang rajin. Ini keren. Mental orang rajin. Orang yang memiliki karakter rajin, mental orang rajin. Apa saja yang ada di tangannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh saudaraku. Miliki mental pejuang di dalam hidupnya. Dia tidak pilih-pilih pekerjaan, dia tidak gengsi. Apa saja dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh kalau orang mentalnya mental rajin. Amsal pasal 10 ayat keempat bagian B. Tetapi tangan orang rajin. Apa saudaraku? Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Minimal orang rajin itu cukup. Bahkan kalau rajin sungguh-sungguh ikut Tuhan, bisa dikasih kaya saudaraku. Bisa dikasih kaya. Saya tidak pernah 30 tahun ikut Tuhan, saya tidak pernah melihat orang yang rajin.
Orang yang kerja keras, orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh saudaraku jadi peminta-minta roti. Saya tidak pernah melihat. Tidak pernah saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan jadi peminta-minta roti. Tetapi yang saya lihat orang kerja keras. Minimal dicukupkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya ini belajar dari orang tua saya belajar dari orang tua saya. Saya belajar dari orang tua saya. Saudara tahu bisnis mami saya, jual kue, jual ubi goreng, jual bakso di sekolah SD saya karena saya SD negeri saudaraku. Saudara tahu orang tua saya, mami saya bangun jam berapa untuk bikin kue? Jam 3, jam 4 subuh orang tua saya sudah bangun. Bersama dengan beberapa karyawan. Saudara tahu berapa macam mami saya bikin kue? 6 sampai 7 macam dia bikin kue. Waktu cuma berapa jam. Saya lihat orang tua saya kerja keras. Sampai dipanggil Tuhan tidak pernah berkekurangan. Bahkan diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Papi saya apa usahanya saudaraku? Ternak babi. Sekarang orang ternak babi enak saudaraku. Ada konsentrat. Teknologinya canggih saudaraku. Minumnya pakai sprinkler. Makanannya langsung saudaraku. Pakai mesin semua. Dulu-dulu tidak. Saya masih ingat papa saya saudara. Bawa mobil tua. Taruh ember. Di losmen, di kios, di rumah makan. Taruh ember di sana apa? Untuk makanan-makanan sisanya losmen, rumah makan, kios itu disimpan di situ. Nanti kami tukar ember. Sudah itu ambil di situ saudaraku. Ambil satu-satu. Bawa kasih naik di atas mobil. Sudah pergi di pasar. Di tempat sampahnya pasar itu banyak sayur-sayur yang busuk yang sudah tidak dijual dibuat di tempat sampah. Banyak buah-buah yang busuk yang dibuat di tempat sampah. Itu pegawai kami dengan kami ambil kasih masuk di keranjang suruh bawa masuk di mobil. Bawa di kilometer 13 peternakan babi kami. Salah satu terbesar pada waktu itu. Saudara, ratusan ekor papi saya ternak di sana. Tiap 3 bulan jual anak babi saudaraku. Banyak sekali. Diberkati Tuhan kenapa? Karena rajin papi saya. Makanya ketika saya lihat papi mami saya saudaraku rajin, bekerja keras, saya sebagai anak, saya juga mau ikut teladan papi mami saya. Saya kerja saudaraku waktu kecil, SD, SMP, saya sudah apa? Saya sudah ternak ayam, saya sudah ternak puyuh, saya sudah ternak ikan koi, saya sudah ternak ikan nila, saya ternak banyak saudara. Dan sampai ini juga ternak. Tambah lagi ternak apa? Ternak babi di Mamasa, ternak babi di Makassar saudaraku. Kerja sama sama pendeta, di sini juga kerja sama dengan pendeta. Ternak babi dan hasilnya babi itu dibagikan bagi banyak pendeta. Ternak. Di rumah saya saudara tidak percaya. Saya tanam bunga-bunga banyak. Kami kasih jadi di kebun kami. Ribuan bunga-bunga saudaraku. Yang bernilai tinggi. Kalau beli bunga-bunga itu bisa sampai ratusan juta. Saya tanam sayur di rumah. Saudara tidak percaya. Saya selalu makan sayur segar. Selada kami tanam buah segar sekali. Di pot-pot di rumah saya itu di lantai 4 saudaraku. Banyak sekali. Saking banyaknya saya tidak habis makan. Saya bilang sama sopir. Pekin kasih merek sayur sehat. Jual di supermarket kami. Nanti uangnya kau ambil sendiri bagi dengan yang satu. Yang suka siram-siram. Bayangkan. Sampai hari ini kami mau kecil-kecil. Padahal besar Tuhan percayakan pada kami. Saya tidak tinggalkan kecil-kecil. Kenapa? Karena saya harus tahu. Dari kecil Tuhan angkat kami dari naik. Ayo anak-anak Tuhan. Miliki mental rajin. Karakter rajin saudaraku. Apa yang dijumpai tanganmu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara bisa diberkati Tuhan. Saya melihat teman-teman saya juga seperti itu saudaraku. Saya lihat teman-teman saya yang rajin, yang malas, beda hasil hidupnya saudara. Saya punya ada teman. Kami kasih gratis di tempat wisata jualan makanan. Kami kasih sewa di tempat di Toserba kami diskon 50%. Saudara tahu dulu kasihan hidupnya saudara karena dipecat dari pekerjaannya. Dia jual makanan di wisata pantai jauh saudaraku. Kadang panas, kadang hujan dia naik Vespa tua, motor Vespa tua dia naik. Pakai bawa barang ke orang pindah rumah bawa. Habis lagi pulang lagi kadang-kadang bawa lagi sama istri, suami istri kerja keras. Padahal sudah tidak punya harapan karena di PHK dari perusahaan di mana dia kerja.
Tapi karena dia belajar, lakukan firman, dia mau rajin, pejuang saudaraku, apa yang terjadi? Mulai diberkati Tuhan, punya mobil, sekarang sudah punya rumah, keren. Ini bilang orang-orang Kristen seperti ini, rajin dia. Makanya belajar kita miliki mental rajin. Amsal pasal 12 ayat yang ke-24. Bagian A. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tangannya orang rajin itu memegang kekuasaan. Orang rajin itu menjadi apa? Kepala bukan ekor. Dipromosi Tuhan. Diangkat Tuhan kalau rajin. Orang yang rajin memegang kekuasaan, saudaraku. Baik di gereja, baik di keluarga. Saya masih ingat ketika kami belum kaya, masih miskin karena saya anak yang ke-10 dari 11 bersaudara. Saudara tahu, ketika miskin, kalau orang tua mau ulang tahun, orang tua mau pesta, orang tua masuk rumah sakit, orang tua lagi berunding untuk ada masalah besar, untuk ada acara besar. Kalau kita yang miskin-miskin, saudaraku, disuruh minggir-minggir dulu, jangan terlalu banyak bicara, tidak punya uang. Jujur, kalau miskin-miskin dulu jangan dulu banyak bicara, tidak punya uang. Disuruh bicara dulu, ambil pendapatnya yang punya duit banyak, yang kaya. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan angkat kami di dalam keluarga menjadi nomor 1, saudaraku. Berubah, saudaraku, sikap saudara berubah, sikap teman terhadap kami berubah, sikap gereja terhadap kami berubah. Bahkan sikap kedua orang tua yang berubah terhadap kami. Kalau mau keluar duit surah acara-acara besar, masuk rumah sakit, orang tua saya bilang begini, tanya adekmu. Kenapa supaya keluar ini? Bukan menyombongkan diri saudaraku, tapi memang dunia ini lihat dari apa yang kita punya. Makanya saya bilang, kita orang Kristen jangan saudaraku miskin. Kenapa kalau kita miskin bikin susah orang? Kita dihina orang, kita diremehkan orang, bahkan keluarga kita diremehkan orang, Tuhan kita diremehkan orang. Jangan mau jadi orang miskin, minimal cukup. Rajin memegang kekuasaan. Sama saya bilang tadi, di gereja juga seperti itu. Kalau orang di gereja kaya, saudaraku, dikasih pelayanan sama Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Biar banyak dosanya. Dia judi nomor. Saudaraku, selingkuh-selingkuh tipis. Tidak apa-apa, kasih kesempatan pelayanan supaya bertobat. Tetapi kalau orang miskin, saudaraku, belum tentu. Dengarkan saya baik-baik. Belum tentu orang miskin bilang, jangan dulu Pak, Bapak punya banyak dosa. Berdoa dulu, puasa dulu, baru kita kasih pelayanan. Tidak bisa dipungkiri saudaraku, walaupun tidak semua pendeta begitu, banyak juga pendeta yang baik. Tetapi ada juga pendeta yang pandang harta saudaraku, pandang kekayaan, tidak bisa kita pungkiri. Suatu kali ada ibu pengusaha naik di atas mimbar. Waktu turun dari mimbar saudaraku, dia pakai high heel saudara. Turun dari mimbar, mimbarnya kan besar. Baru pakai tangga-tangga. Turun dari mimbar dia terpleset. Hampir jatuh. Saudara tahu, pendetanya di ujung sana kayak Superman langsung disambut dia. Ciu, tak, dipegang. Tidak jadi jatuh. Pengusahanya kenapa? Karena banyak uangnya saudaraku. Bahaya kalau jatuh. Coba kalau orang miskin. Coba kalau orang susah saudaraku. Terpleset jatuh. Ya pasti kemungkinan sudah ibadah ditanya, Ibu kenapa tidak hati-hati tadi, mata ditaruh di mana tadi? Kita harus terbuka saudara. Suatu kali teman saya datang kepada saya. Dia pengusaha tapi pengusaha masih gagal saudaraku. Masih miskin, masih susah. Dia nangis di hadapan saya. Dia bilang begini, kok Beni? Saya baru-baru dipermalukan sama dia sebut satu nama karena saya gereja juga di tempat itu saudaraku. Saya tahu orangnya sombong. Belum sekaya apa tapi sombong sekali. Selalu bilang di dirinya, saya urutan keberapa di gereja, kekayaan saya urutan keberapa di gereja. Sombong sekali. Dia nangis di hadapan saya. Dia bilangnya itu kok Beni. Masa gereja, malam dana. Saya pada waktu itu cuma bawa uang di dompet saya 200.000. Saya masukkan saudaraku persembahan untuk pembangunan gereja 200.000.
Karena ketahuan orang banyak yang nyumbang, nilainya besar. Teman saya ini saudaraku, karena pengusaha belum kaya, masih susah hidupnya, nyumbang 200.000. Saudaraku dibully saudara. Apa kau sumbanganmu kecil sekali begini. Sampai dia nangis. Makanya saya mau beritahu jemaat Tuhan pada hari ini. Jangan anggap remeh orang-orang miskin. Kau agak remeh orang miskin, kau berhadapan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Sampai setinggi apapun Tuhan angkat saya, sekaya apapun Tuhan angkat saya belajar saudaraku, menghargai semua orang. Mau orang kaya, orang menengah sampai orang ke bawah, saya belajar untuk menghargai. Saya takut sama Tuhan. Karena Tuhan membela orang-orang miskin. Jangan sembarang hidup kita, jangan sembarang. Negara saja begitu saudaraku, negara kaya dihargai dengan negara miskin. Kalau negara kaya, siapa berani lawan Amerika? Siapa berani lawan China hari ini? Tidak berani. Makanya kaya itu penting, diberkati itu penting. Yang penting bukan cinta uang, bukan mata duitan saudaraku. Lanjut lagi. Amsal 12 ayat 27 bagian B. Ini ayat yang terakhir. Amsal 12 ayat 27 bagian B. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Orang rajin itu akan memperoleh harta yang berharga. Memperoleh kekayaan yang dipercaya Tuhan dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk dikelola, bukan untuk diri sendiri. Kalau orang Kristen, siapapun dia, mau itu dia punya jabatan tinggi, pejabat negara, mau itu dia pengusaha, kekayaanmu, hartamu itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan pencipta langit dan bumi. Jangan selalu merasa kita punya milik. Makanya kalau kita merasa bukan kita punya milik, kita harus sebar, kita harus bagikan saudaraku. Karena di tengah-tengah kita banyak orang yang sakit, banyak orang yang lapar, banyak orang yang stres. Di tempat saya suatu kali datang anak muda saudara, tidak punya uang untuk berobat di kampung, dibawa ke tempat kami. Saudara tahu penyakitnya apa? Simpel penyakitnya. Tetapi jelek saudaraku, bagi saya tidak cocok. Umurnya pemuda ini 17 tahun, 18 tahun. Tetapi sakitnya apa? Dia sumbing saudaraku, terbelah sininya. Begini. Terbelah sumbing begini, terbelah begini. Saya lihat dia dari jauh, saya dekati dia. Kasihan anak ini Tuhan. Saya bilang dengan tim kami, berunding ayo. Bawa dia cari dokter. Cari dokter yang pintar operasi. Kasih sambung bibir sumbingnya, kasih sambung supaya bisa sambung, bisa jadi normal. Singkat cerita saudaraku, dibawa ke dokter, dikasih sambung bibir sumbingnya. Keluar dari dokter saudaraku, sudah dioperasi. Berapa minggu kemudian saya ketemu dia di tempat pelayanan kami. Saya peluk dia saudaraku, walaupun dia anak muda dari kampus, saya peluk dia. Saya bilang hari ini hidupmu berubah. Saya tahu orang tidak akan menghina engkau lagi. Karena engkau sumbing. Hari ini engkau dilihat gagah dengan orang. Hidupmu akan diberkati Tuhan. Banyak orang perlu uluran tangan kita saudaraku. Di tempat kami setiap bulan. Berapa minggu berturut-turut saudaraku bagi sembako. Ada yang 50, ada yang 100, ada 50 lagi, ada yang 100. Bagi sembako terus sebarkan. Hartanya Tuhan, uangnya Tuhan, bukan uang kami. Tapi disebarkan hartanya Tuhan. Supaya banyak orang-orang miskin di sekitar kita bisa percaya Yesus. Kan enak. Kalau orang Kristen memberkati orang dunia. Jangan terbalik saudaraku. Orang dunia berkati kita orang Kristen. Kita harus berkati orang dunia. Kan enak kalau kita bungkus sembako. Baru kita tulis di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Daripada kita bicara tentang Tuhan. Menginjil tentang Yesus. Keselamatan. Tapi dompetnya dicabut saja susah. Mau korban saja susah, pelitnya bukan main. Bicara tentang Tuhan tapi pelitnya bukan main. Ayo berkorban saudaraku. Bagus juga kita beritakan Injil, saya setuju. Tapi memberitakan Injil dengan beritakan tentang kasih. Karena Tuhan adalah kasih. Amin. Iya saudaraku. Hari-hari ini banyak juga orang stres. Perlu uluran tangan kita, makanya saya senang. Kalau ada organisasi saudaraku mau rawat orang-orang stres. Karena susah orang stres. Saya harus berkata jujur saudaraku, rawat orang stres bisa kita juga ikut begini. Di tempat kami saudaraku, rawat orang stres, waduh. Sampai tim kami saudaraku, karena perempuan, karena kita cuma terima perempuan.
Satu tim kami tonjok matanya saudaraku, benjol. Satu lagi bang lagi begitu. Kalau orang begitu saudaraku biasa kadang-kadang baik-baik, tiba-tiba beng begitu. Tidak mudah rawat mereka. Saya juga sebenarnya tidak mau buka rumah pemulihan saudaraku. Tapi karena Tuhan izinkan untuk kami berbagi kasih bagi orang-orang yang stres, kami dengan teman-teman lakukan. Karena kami mau belajar, lakukan firman, hidupi firman. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kekayaan kita peroleh saudaraku. Kita juga bisa berkati apa? Teman-teman kita. Kita bisa berkati apa? Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Kita bisa berkati apa? Saudara-saudara kita berkati. Kita berkati saudaraku. Saudara tahu, sudah 4 tahun lebih ini kami punya program. Ada hamba Tuhan yang ikut di sini suami istri. 4 tahun berturut-turut saudaraku, 80 sampai 100 pendeta. Kami dengan tim bawa jalan-jalan ke Bali, saudaraku, liburan tok, jalan-jalan ke Bali. Saya tahu biayanya tidak sedikit saudaraku. Tetapi karena kami diberkati Tuhan bersama dengan teman-teman, kami belajar menyenangkan Tuhan. Lewat menyenangkan pendeta, Tuhan kan kita tidak bisa senangkan. Apa yang kita mau beri sama Tuhan? Semua Tuhan punya. Tapi cara kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, supaya menyenangkan hamba-hamba Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Bahwa pendeta-pendeta saudaraku 80 sampai 100 orang. Nginap di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 4 plus, terakhir bintang 4 plus saudaraku. Makan di restoran yang mahal-mahal. Makan yang enak-enak. Tidak ada acara lain saudaraku. Pokoknya acara refreshing, acara jalan-jalan. Cuma kita di mobil nyanyi-nyanyi dan berganti-ganti bersaksi. Saudara tahu mereka disentuh Tuhan lewat acara ini saudara. Mereka merasakan Tuhan itu begitu baik. Bahkan mereka merasa tidak pernah naik pesawat, tidak pernah masuk hotel. Bahkan buka pintu hotel itu tidak tahu karena pakai kartu saudaraku. Kadang-kadang ada keran yang canggih susah dinyalakan. Kadang-kadang ada AC yang bukan pakai remote. Tempat-tempat on off-nya di tempat lain. Pendeta-pendeta dari kampung-kampung, dari pelosok-pelosok nikmati Bali. Banyak yang bilang seumur hidup saya tidak pernah jalan-jalan ke Bali. Kita mau ke Bali tapi mana punya duit untuk bisa ke Bali. Bahkan ada pendeta bilang begini, uang saya cuma 50.000. Tapi untung dikirimi duit. Dibawa kami naik pesawat sampai ke Bali. Dikasih PK saudaraku, dikasih uang jalan, dikasih diberkati. Sampai bawa pulang oleh-oleh banyak. Saudara tahu di Bali harga-harganya murah, 20.000 sarung Bali, 30.000 sarung Bali. Kalau satu orang dapat berapa saudaraku, bisa bawa pulang banyak. Wih, saya bahagia lihat pendeta senyum. Wah, sampai pendeta-pendeta kampus saudaraku berubah kayak hidupnya. Yang datanya saudaraku kayak penampilannya kayak apa saudaraku. Waktu sampai di Bali sudah berubah pakai kacamata ribbon, pakai topi, sudah bisa selfie-selfie, sudah bergaya-bergaya. Waduh, sukacita saya. Menyenangkan pendeta-pendeta. Saya tahu Tuhan, saya tidak bisa senangkan Tuhan. Tapi lewat uangnya Tuhan bisa senangkan hamba-hamba Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan dari sorga itu senang, sukacita. Terakhir saudaraku, berkat kekayaan yang kita terima, kita juga bisa berbagi kasih buat saudara kita. Berapa tahun yang lalu saudaraku, saya ajak seluruh kakak, ipar, suami istri ke naik kapal pesiar saudara. Saya mau cerita ini saudara bukan gaya-gayaan. Cuma memotivasi saudara bisa kerja keras. Kalau saudara diberkati saudara bisa nikmati ini juga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan izinkan saya Tuhan pakai uangmu yang besar jumlahnya Tuhan. Untuk senangkan saudara-saudara semua. 20 orang saudaraku kurang lebih. Ajak semua karena saya 11 bersaudara. Berangkat ke Singapura. Nginap di hotel bintang saudaraku. Makan makanan yang luar biasa banyak enaknya. Sudah itu naik kapal pesiar saudaraku. Pergi di 2 negara. Saudara tahu ketika mereka pulang semua.
Mereka bilang apa? Ini baru bilang surganya dunia. Saya berharap nanti Bapak Gembala dan Ibu Gembala juga bisa pergi. Dia bilang begitu saudaraku, padahal kakak saya, saudara saya pernah juga berangkat ke luar negeri kemana. Tetapi waktu dia nikmati kapal pesiar, dia bilang, ini baru bilang surganya dunia, makan sepuasnya di sana. Fasilitasnya luar biasa sekali saudaraku, di atas kapal pesiar itu ada lapangan golf mini. Dengarkan baik-baik, supaya saudara penasaran. Ada lapangan basketnya di sana. Kolam renangnya banyak. Ada 2 jacuzzinya saudaraku, kayak pijit-pijit, panas. Kemudian ada kolam renangnya yang cukup besar, saudara, ada 4, 3 di sana. Kemudian juga ada kapal pesiar yang punya sliding water boom. Wih, keren banget saudaraku. Restorannya bukan 1 lantai saudaraku. Lantai 6, lantai 7, lantai 8, lantai 12 restorannya ada. Makanannya ada Chinese food, Asian food, European food. Kalau European food saudaraku tidak bisa pakai. Yang pakai baju kos celana pendek tidak bisa masuk saudaraku. Pakai jas. Atau minimal pakai kemeja, lengan panjang, pakai celana, saudaraku pakai sepatu baru bisa masuk. Karena kita dijamu kayak raja di sana di atas kapal pesiar. Saudara tahu kapal pesiar muat berapa? Ada yang muat 4.000 orang dan ada yang muat 6.000 orang. Saudara tahu kalau kapal pesiar itu 4.000 orang, krunya itu 2 sampai 3.000, saudaraku, hampir 1 orang dilayani 1 orang. Yang 6.000 saudaraku bisa krunya itu, pegawainya semua, timnya semua itu bisa 4.000. Kamar di sana saudaraku dibersihkan 2 kali sehari. Kita saja punya hotel, saya sudah masuk hotel bintang saudaraku. Kamarnya sehari 1 kali dibersihkan. Dia kamarnya 2 kali dibersihkan 1 hari. Saking bersihnya. Restorannya semua makanan yang enak-enak ada saudaraku. Kemudian apa lagi? Dia punya kafe yang buka 24 jam. Yang suka ngopi. Yang suka begadang saudaraku. Yang suka makan, tidak mau berhenti makan. Naik kapal pesiar cepat. Habiskan semua. Kalau saudara naik kapal pesiar, include semua saudara-saudara 1 kali bayar. Semua makanan bisa dimakan. Es krim, buah apa. Sampai bodoh makan di sana. Ada Thomsonnya di sana. Ada tempat ibadahnya di sana. Kapelnya. Ada mallnya di sana juga. Mall kecil-kecilan saudaraku. Ibu-ibu kalau dibilang mall belanja diskon, hijau matanya, biru matanya langsung. Diskon di sana saudaraku kalah di toko saya. Kalau di toko kami, di toko serba kami diskon 50% paling tinggi saudara. Bisanya diskon 70%. Bisa 80% diskon. Makanya kalau ibu-ibu datang di sana dikuras dompetnya semua habis. Belanja semua murah saudaraku. Tidak ada pajak, laut bebas. Baju kos Hugo Boss, saudaraku, Boss ini kita beli 2,5 juta di Indo, di sana 900.000. Saya aja pengusaha cepat-cepat beli murah sekali. Nah saya jarang mau beli barang mahal karena banting harga, hancur harga, murah saudaraku. Ketika saya turun, saya lihat di hotel-hotel di bandara mahal, betul-betul mahal. Untung saya beli tadi berapa lembar, mahal. Puji Tuhan. Makanya cari duit baik-baik, rajin-rajin kerja saudaraku. Ada tempat skatingnya di sana. Ada bioskopnya di sana, ada tempat konsernya di sana, ada playgroupnya di sana. Ada panjat tebingnya di sana. Kapalnya itu saudara ada 15 lantai, ada yang 20 lantai. Saya sudah 3 kali naik kapal pesiar. Saya bilang dengan istri sayang, kalau mau pergi mana-mana saya lebih suka naik kapal pesiar. Enak saudara naik kapal pesiar, 1 kali naik kita santai-santai di atas. Oh bisa jogging di atas, bisa olahraga di atas. Kalau kita pergi di Eropa saudaraku, capek pindah-pindah hotel, tarik koper terus, capek. Saya cerita ini mau motivasi Bapak Ibu saudara sekalian, yuk ayo kita kerja keras. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menyaksikan program ini, dengarkan saya baik-baik. Punya anak, ajari kerja keras. Supaya anak-anak kita memiliki mental rajin, saudaraku, bukan mental malas. 3 anak saya tutup dengan ini cerita saudaraku. 3 anak saya, 2 cowok. Sementara kuliah, kerja jualan sepatu. Saudara tahu caranya bagaimana? Di Melbourne itu enak saudaraku.
Biasa ada sepatu toko-toko itu lagi buka jam-jam tertentu saudara. Itu harus antri untuk dapatkan. Baru satu orang cuma beli satu atau beli 2 pasang. Antri. Biasa dia dapat saudaraku bisa satu sepatu untung 2 juta. Satu sepatu bisa untung 4 juta. Bayangkan. 2 ini anak saya. Antri sepatu sampai anak saya yang baru-baru ini yang paling kecil saudaraku namanya Andre. Dia bilang sudah ratusan juta uang saya papi cuma apa? Cuma bisnis beli sepatu jual sepatu online. Anak saya yang pertama Michael. Apa saudaraku? Cuci mobil. Uber Eats antarkan orang makanan tidak gengsi. Di sana orang antar makanan saudaraku paling murah 50.000 satu kali antar di Indonesia. Kalau di sini kan bisa dapat fee 5.000, 10.000, ada yang pelit tidak kasih lagi. Di sana minimal 50.000 saudaraku, sampai 100.000 lebih satu kali antar. Antar orang ke bandara saudara, bisa sampai ratusan ribu sampai jutaan. Cuci mobil, anak saya bisa dapat 500 sampai 1 koma. Cuci mobil, kumpul duit banyak. Dan bukan cuma anak laki-laki saya saudara, anak pertama dan anak ketiga, anak yang tengah juga. Kemarin dia brokes saudara, dia tahu apa? Papi saya antri dengan pacar saya. Dia kasih lihat troli, 2 troli dia beli sepatu. Kita beli 2 troli sepatu. Satu trolinya ini sudah di booking sama orang China. Saudara karena dijual di China mahal. Bayangkan anak saya bangun subuh-subuh saudaraku antri. Kadang panggil orang yang lewat. Ayo bantu saya antri. Saya kasih kamu 200.000. Saya kasih kamu 300.000. Aku antrikan saya. Tidak bisa beli banyak. Antri saudara. Tapi untungnya 2 juta, 3 juta, 4 juta satu sepatu. Anak saya kerja juga di sana makan gaji saudara. Saudara tahu tangannya sampai belang-belang sampai kita kasihan. Kita ini orang kaya tidak tega anak kita kerja saudaraku. Kerja jual bubble tea minuman itu. Dia yang racik, dia jadi kasir. Dia yang cuci piring, dia yang cuci gelas, dia yang cuci perlengkapan semua. Dia kerja begitu. Kami ajari tidak gengsi, kerja-kerja walaupun kami prihatin. Anak orang kaya di kita tidak tega tapi kami didik anak-anak kami. Memiliki mental pekerja keras. Sungguh-sungguh kelak nanti dia saudaraku biasa kerja keras. Supaya nanti bisa diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Saya bukan cuma mengajari anak-anak saya saudara kerja keras. Kita juga saudara harus mandiri. Baru-baru ini ke Malino saudara biasa saya bawa pembantu. Pembantu pulang kampung. Saya pergi saudara liburan di Malino 2 malam 2 hari. Saya lihat istri saya masak makanan. Dia yang cuci, dia yang nyajikan. Saya pegang-pegang tangannya, saya selalu raba-raba tangan istri saya, saudara, saya cinta dia. Saya kayak orang pacaran tiap hari selalu pegang-pegang. Kenapa kasar tangannya? Dia sudah kasih lihat belang-belang. Mami mulai besok saya yang cuci piring. Gengsi dong kalau pengusaha cuci piring. Minta maaf firman ini agak panjang, saya sengaja kasih panjang supaya saudara berubah. Gengsi. Tapi saya tidak mau peduli saudaraku, tidak apa-apa. Saya cuci piring banyak saudaraku, wajan saya cuci itu wajan baru saya mengerti. Pak Pendeta, itu wajan kalau sudah banyak anunya digosok-gosok kita keluar tenaga sampai ini mau salah keseleo ini belakang. Sampai ampun saya, ternyata cuci piring juga berat saudaraku. Saya pikir cuci piring itu gampang begini. Gak gampang. Ternyata cuci piring sampai ini kayak masalah urat. Saya bilang Tuhan ternyata cuci piring juga susah. Karena tidak biasa. Tapi sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan mau lakukan firman ini. Saya belajar saudaraku merendahkan diri. Kerja apa yang bisa dikerja. Ayo sama-sama. Anak-anak Tuhan dengarkan ibadah ini, firman Tuhan ini. Yuk kita berubah semua. Apa yang dijumpai tangan kita kerjakan. Kita lakukan sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Mungkin orang lain tidak lihat kita. Teman-teman tidak lihat kita, pendeta tidak lihat kita. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan melihat saudara, pengorbanan saudara. Engkau akan dipromosi Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami naikkan syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu menembus setiap pikiran kami, hati kami yang paling dalam Tuhan. Biar hidup kami berubah. Kami memiliki karakter mental rajin, bukan mental malas Tuhan. Apapun yang dijumpai tangan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan hamba impartasikan roh yang rajin Tuhan.
mental yang kerja keras bagi umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka sedang bekerja, mereka kerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ketika mereka sedang melayani Tuhan, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ketika mereka studi Tuhan, mereka studi dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya Tuhan umat-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Karena Engkau sanggup membalikkan semua keadaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pujian hormat bagimu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Di dalam nama Yesus hamba menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya kira percaya saya dan saudara sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Baik saudara, sekarang kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberi akan tertera pada layar saudara masing-masing. Dan sebelum kita memberi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus yang bersyukur Tuhan, kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan. Dan tiba saatnya kami memberi yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Kiranya Engkau terus memberkati apa yang masih kami miliki. Semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini syukur kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, pujian
hadirat dan kemuliaan-Mu lewat pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu. Kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang memberkati kami pagi ini. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih bersama hamba-Mu Bapak Beni Kusmin telah membagi kebenaran, membagi hidupnya. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau bawa dia pada skala pelayanan yang lebih luas dan besar. Engkau urapi dia dengan urapan Roh Kudus, urapan akhir zaman, dan api Tuhan menyala-nyala dalam hidupnya. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas tuntunan kekuatan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan darah Kristus membungkus kami. Jemaat yang saya kasihi, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkatnya. Efesus 2 ayat 7 berbicara bahwa supaya di masa yang akan datang Bapa di surga menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Biarlah kasih karunia itu membanjiri bumi pertiwi, melanda pulau-pulau, dan menjadi gelombang besar yang melanda Kabupaten Goa, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Mesias. Engkau datang di tempat ini untuk membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Bapa Roh Kudus, tercurahlah di tempat ini. Api-Mu menyala-nyala dan kami melihat karya penyelamatan itu terjadi. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu mulai pada malam hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita semua orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi. Kita patut mengucap syukur karena perlindungan Tuhan, darah Yesus membungkus kita sehingga kita selalu terhindar dari mara bahaya, terhindar dari COVID-19. Kita terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Makasih untuk Pak Beni. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberkati Tuhan lewat firman yang terbagi, hidup yang terbagi. Terima kasih. Pengumuman bahwa Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal hari Jumat 11 Desember di tempat ini, di lantai 1 dan di lantai 2 kita akan bernatal bersama sukacita di tempat ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.